Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Hai listeners, kita balik lagi di segmen kedua di 101 Talk Show. Kali ini kita akan mencoba memperluas kembali dan memperkaya materi yang tadi sudah dibahas oleh guru kita Ustadz Muhammad Tutikri Hafizahullahu Ta'ala. Dan Ustadz, ini bicara tentang masalah menunda-nunda nih, sebenarnya kita tadi Mas Teni di awal sudah sempat singgung ya, ini masalah bad habit gitu Ustadz. Kadang-kadang ini memang berawal dari sebuah situasi-situasi kecil yang ada, mungkin barangkali kadang-kadang seperti misalnya dengan kita dengan gadget kita gitu Ustadz. Kadang-kadang tuh Mas Teni saya tuh misalnya, atau mungkin bukan saya lah, mungkin orang yang mirip dengan saya misalnya, itu lagi buka Al-Quran misalnya, kadang-kadang tiba-tiba berubah. maaf, ada orang mau baca Al-Quran nih Mas Teni misalnya, terus dia mau buka aplikasi Al-Quran, kadang-kadang tuh aplikasi Al-Quran itu sebelahan sama Instagram Mas Teni. Terus katanya gini, buka Instagram dulu deh sebentar 5 menit, abis itu baca Al-Quran. Kan abis ini mau baca 2 halaman katanya gitu kan Mas Teni. Ya udah akhirnya buka Instagram, ngeliat tiba-tiba di explore ada highlights bola. Dari highlights bola ternyata cuma 2 menit. Pengen lihat yang full Ustadz, karena di komen-komen netizen nih katanya ada yang seru gitu. Nah akhirnya buka yang versi fullnya nih Mas Teni. Ke YouTube akhirnya. Terus lihat skor. Lihat dari YouTube ngelihat skor, dari skor ngelihat ke website klubnya, dari website klub lihat transfer newsnya tahun depan mau beli siapa aja. Itu tuh terjadi tuh Ustadz. Itu kalau untuk yang cowok tuh Mas Teni. Kalau buat yang cewek-cewek kadang-kadang buka Instagram bentar, lihat tiba-tiba ada jilbab Ustaz. Terus jilbab tiba-tiba buka WhatsApp, screenshot yang tadi dilihat di jilbab, yang tadi dilihat di Instagram, di screenshot dikirim ke suami. Tolong ini bayarin ya, gitu. Ntar dulu, biasanya ada bridging ya Mas Teni. Gitu. Pinter, akut-akut nih kayak gini-gini. Kadang-kadang nanyanya tuh ini bagusan warna apa yang gitu. Kita jawab dong kan, bagusan warna yang pastel-pastel gitulah. Kejebak, ya udah nih nomor rekeningnya katanya gitu. Berarti kita setuju tuh. Tapi kita lupa baca terus di bawah nomor rekeningnya, jika tidak bayar 1 kali 24 jam otomatis pesanan tercancel. Nah kita juga suami kadang-kadang ini nunda-nunda nih Ustaz. Akhirnya lewat 1 kali 24 jam gak ditransfer, akhirnya otomatis pesanan tercancel. Akhirnya akhirnya istri marah-marah di rumah. Terjadilah cekcok rumah tangga Ustaz. Cuma gara-gara istri menunda baca Al-Quran, suami nunda transfer. Nah itu dia. Nah, Mas Teni, bicara tentang menunda-nunda nih Mas Teni. You cannot rush art. What do you think Mas Teni? Orang-orang seni terutama mereka klaim diri mereka bahwa nggak bisa mereka buru-buru. Mereka harus santai dulu, harus ngumpulin mood dulu, ya kan? Karena nggak seperti keran dibuka ngalir langsung gitu kreativitasnya. Iya, karena diperlukan mood untuk membangun kreativitas itu Ustaz, untuk mendapatkan ilham di last minute itu tuh kadang-kadang it happens ya Mas Teni. Nah jadi bagaimana pandangan Ustaz untuk situasi yang semisal Ustaz? Silakan Ustaz. Iya, terima kasih. Itu yang dirasakan oleh banyak teman-teman kreatif ya di tengah-tengah kita. Mereka nggak bisa diburu-buru waktu, mereka butuh ketenangan, mereka harus fokus, konsentrasi, dan mood sangat pengaruh. Yang terpenting kan adalah bahwa selama mereka amanat dalam rangka menyelesaikan sebuah kerjaan sebelum batas waktu, maka pada dasarnya nggak masalah. Atau juga banyak ibadah juga nggak harus dilakukan di detik pertama. Walaupun dikerjakan di detik pertama itu lebih afdal. Artinya Allah kasih waktu yang cukup, misalnya zikir pagi petang, petang dari misalnya ba'da subuh sampai terbit matahari, bahkan bisa extend sampai ba'da terbit matahari, dijelaskan banyak para ulama. Terus juga petangnya dari ba'da asar sampai maghrib, dan kalau ternyata belumnya masih bisa dikerjakan setelah itu. Atau sholat misalnya, baik sholat wajib atau sholat sunnah yang memang Allah kasih waktu yang cukup untuk kita kerjakan. Karena manusia itu beda. Walaupun Allah dan Rasulnya menganjurkan kita di awal. Atau tepat waktu. Dan yang terpenting adalah mereka kan butuh mood yang bagus ya. Nah, yang perlu adalah proses itu dan juga karya yang dihasilkan. Artinya selama karya yang dihasilkan halal, terus juga on time, terus prosesnya itu mencari mood atau ini juga bagus. Artinya mereka jangan lupa doa. Kadang-kadang mereka, atau bukan mereka ya, kita juga mencari mood tetapi lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Padahal mood itu sangat ditentukan dengan zikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Katakanlah dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Dan kalau hati tenang, mood tuh dapat gitu loh. Jadi lihat prosesnya, lalu karya yang dihasilkan bagaimana, dan selama tidak over, artinya tidak melewati batas waktu tertentu, pada dasarnya sih boleh-boleh aja. Oh gitu, Ustaz. Iya. Masya Allah. Ya artinya masih ada batas waktunya gitu, Ustaz. Tidak menghabisin waktu yang tadi gitu. Karena lebih tertarik juga nih masalah tadi tuh, waktu kita sering habis untuk hal-hal yang tidak bermanfaat ya, Ustaz, dalam kehidupan sehari-hari tuh, Ustaz. Karena banyak kita tuh lupa bahwa waktu itu akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Kan Nabi SAW mengatakan dalam hadis Tirmidzi, la tazulu qadama 'abdin yaumil qiyamah hatta yus'al an arba. Kaki seorang hamba tidak akan beranjak dari sisi Allah pada hari kiamat sampai akan ditanya tentang 4 perkara. Wa an umrihi fi ma afnah. Dia akan ditanya dengan umurnya, di bagaimana dihabiskan. Dan umur kan waktu nih gitu. Jadi kita berpikir bahwa misalnya weekend yang kita habiskan dengan santai-santai itu nggak akan diapa-apain, itu keliru. Itu keliru gitu loh. Kita berpikir bahwa ketika kita stalking nggak jelas begitu, itu nggak akan ditanya. Itu juga kekeliruan. Makanya kenapa para ulama benar-benar menjaga sekali, karena mereka tahu dan mereka sadar bahwa ini akan ditanya. Mereka akan ditanya. Makanya kan Allah berfirman, wal asri, demi waktu, innal insana lafi khusrin. Manusia itu pasti rugi nih. Jadi Allah bersumpah demi manusia itu pasti rugi, kecuali ilal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal soleh, wa tawassaw bil haq, dan saling menasihati di atas kebenaran dan kesabaran. Artinya kita pasti rugi kecuali orang yang mengisi waktunya dengan iman, amal soleh, lalu saling memberikan nasihat di atas kebenaran dan kesabaran. Kalau nggak pasti rugi. Makanya sampai Khalil bin Ahmad, salah satu pakar ulama bahasa, itu mengatakan athqalu sa'ati sa'atu akulu fiha. Jadi waktu yang paling berat bagiku, yang paling aku eman-eman, kalau orang Jawa gitu, sayang banget gitu. Itu waktu di mana aku makan. Dia merasa rugi banget kalau jam makan datang gitu loh, karena beliau merasa itu waktu habis untuk makan gitu loh. Beda sama kita senang banget ketika udah lunch time ya. Bahkan makanya kan ada urutan itu, Ustaz, jam-jam yang paling mahal, Ustaz, merek-merek kan ada brand apa, jam tetap yang paling mahal tuh jam istirahat. Iya. RM kalah ya sama itu. Kalah, Ustaz. Jam istirahat nggak ada obatnya, Ustaz. Dan istirahat jam 12, kita keluar dari jam berapa, dan balik ke kantor juga jam berapa. Bener. Ulama tuh dulu begitu masuk waktu makan tuh, waktu makan lagi, tapi harus makan untuk memenuhi hak badan. Tapi mereka khawatir waktu mereka habis. Masya Allah. Gitu. Kalau kita begitu pelitnya untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak berguna ya saat zaman itu. Karena Ibnu Qayyim rahimahullah juga mengatakan bahwa kehilangan waktu itu lebih parah daripada kematian. Kenapa? Menarik kata beliau, karena kehilangan waktu itu bisa menggagalkan Anda bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, atau menghalangi Anda dengan Allah. Menghalangi Anda dengan surga. Kalau kita kehilangan banyak waktu di dunia dengan hal yang sia-sia, apalagi maksiat. Tapi kematian itu menghalangi Anda dengan ahli dunia dan perhiasan dunia. Mana yang lebih parah? Jadi kematian itu menghilangkan atau memisahkan kita dengan ahli dunia dan fasilitas dunia. Tapi kalau menyanyiakan waktu itu bisa memisahkan kita dari Allah Subhanahu wa taala dan surga. Menyanyiakan waktu lebih parah, Ustaz. Itu poinnya. Ya Allah. Itulah dia. Kadang-kadang udah tahu jawabannya tapi sulit sekali, Ustaz, dalam susah. Karena kan kita disuruh ngejaga 7x24 jam. Beda dengan yang lain. Ketika kita bicara waktu, itu benar-benar real skill kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena 7x24 jam harus perform. Kayaknya kita tiap malam harus bikin rundown kehidupan setiap hari nih. Rundown keimanan dan ketakwaan. Rundown harus diatur dengan baik dan disiplin. Tapi kita yang buat, kadang-kadang kita juga yang melanggar, Ustaz. Itu kan. Ya udah deh. Hati-hati teman-teman ya, jangan sampai lupa bayar hutang puasa. Anak kemarin makan siang udah bayar mesti ini. Oke, listeners, itu tadi Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz atas paparan ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, untuk saya, Ustadz, untuk Mas Teni, dan mudah-mudahan bisa kita amalkan benar-benar
tadi ya kata Mas Teni, kita buat rundown-nya benar-benar kita nih mau apa besok, lusa, dan yang utama adalah mempersiapkan akhirat. Iya, dan satu lagi yang perlu fokus dalam masa pandemi, orang yang diisolasi. Ada banyak momen berharga waktu kita diisolasi dan kita lepaskan itu. Padahal isolasi itu momentum besar gitu. Bahkan seringkali untuk masalah waktu ya lebih maksimal daripada mungkin Ramadan. Ramadan masih diganggu anak, masih segala macam. Tapi ketika isolasi itu benar-benar kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu harusnya kan diisi dengan muhasabah, tafakkur, lalu baca Quran gitu. Yang misalnya 15 hari masih positif itu harusnya satu kali khatam dapat tuh. Masya Allah. Terus terus evaluasi selama ini, terus resolusi ke depan, dan itu sangat membuat kita kuat dan akhirnya nggak ribet mikirin virus tersebut dan optimis. Oke, Masya Allah. Dan kita ngerasa selalu dekat dengan Allah ya saat ini. Iya, dan waktu maksimal. Ada banyak ide segala macam harusnya ya. Iya, apalagi yang mungkin gejalanya cuma sangat-sangat ringan gitu saatnya ketika di isolasi Mas Teni kan. Iya. Kadang-kadang ada yang gejala berat banget, tapi yang ringan nih kadang-kadang juga habis main game online lagi. Betul, gitu. sosmed lagi. Sayang banget, iya benar. Terima kasih banyak Ustaz atas ilmunya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua yang mendengarkan. Amin. Itu tadi dia listeners, dan kita turut juga menyapa teman-teman yang saat ini sedang mendengarkan di radio.muhajirproject.com. Jazakumullah khairan atas atensi dan kesempatan untuk menyimak kembali 101 Talk Show kali ini. Terima kasih Ustaz, Mas Teni. Izin pamit, kita akan akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.